Berlatar di tahun ketika alien bernama Formik menyerang planet bumi, ribuan prajurit militer meninggal dunia dalam peperangan, namun berkat pengorbanan seorang komandan pesawat tempur, umat manusia akhirnya berhasil diselamatkan. Sejak saat itu, seluruh umat manusia bersatu untuk bersiap akan kembalinya para alien. Armada internasional mulai merekrut anak-anak paling pandai dan jenius dari seluruh penjuru dunia dengan alasan bahwa anak muda lebih mudah menyatukan data yang rumit ketimbang orang dewasa dan menjadi satu-satunya harapan terbaik planet bumi. Dan inilah Ender's Game. Jeng jeng. Dan kisah akan berfokus pada salah satu anak jenius bernama Ender Wiggin yang saat ini tengah menjalani pelatihan di markas Armada Internasional. Anak-anak ini dibesarkan dalam permainan perang untuk melatih cara mengambil keputusan tegas dan tak kenal takut, di mana Ender menjadi satu-satunya anak yang unggul dalam berbagai tes keterampilan sampai-sampai dianggap curang oleh semua teman-temannya. Si Bom-Bom yang tak terima dengan kekalahannya pun meminta tanding ulang. Namun disinilah letak kejeniusan strategi dan kontrol emosi yang Ender miliki ketika ia dengan tenang meminta maaf untuk bermain besok saja. Ternyata Ender menjadi pusat perhatian dan selalu diawasi oleh para pemimpin. Salah satunya bernama, kita panggil saja Bapak Kolonel, yang meyakini bahwa Ender memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin yang layak untuk mengkomando pasukan. Di mana tes terakhir sebelum masuk ke tahap pelatihan yang sesungguhnya, Ender akan diprank seolah dikeluarkan dari sekolah untuk melihat bagaimana cara ia bereaksi terhadap suatu penolakan. Ender Wiggin, please report to the infirmary. Setelah chip tanda pengenal muridnya dicabut, Ender yang akan pulang pun dihadang oleh si Bom-Bom yang masih nengkeli alias sakit hati atas kekalahannya. Bom-Bom dan teman-teman pun menggiring Ender ke ruang laboratorium. Sempat akan dikeroyok, Ender kembali menunjukkan kepandaiannya ketika ia menantang si Bom-Bom bertarung 1 lawan 1 dan terpaksa menggunakan sedikit cara kekerasan untuk membuat efek jera. You might be thinking of ganging up on me, but just remember what I do to people who try to hurt me. Singkat cerita, tibalah Ender di rumahnya. Ia terlihat sedang makan malam bersama orang tua dan saudara-saudara kandungnya sembari melihat berita tentang informasi terbaru dari armada luar angkasa yang mengatakan bahwa musuh atau alien Formik melipat gandakan pasukan mereka, sehingga apabila umat manusia tidak segera bergerak sekarang, tidak menyerang duluan, maka para alien akan lebih dulu menyerang planet bumi. Sang ayah yang sangat patriotik pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas dikeluarkannya Ender dari sekolah. Namun tiba-tiba muncullah Bapak Kolonel dan Ibu Mayor yang datang untuk memberitahu bahwa Ender dinyatakan sudah lulus dan akan masuk ke sekolah pertempuran. I'd like to offer you a place in our program. Kolonel mengajak Ender berbicara empat mata. Ia jujur tentang dikeluarkannya Ender dari sekolah yang merupakan masih bagian dari tes untuk memotivasi Ender agar semangat lagi. Kolonel pun menceritakan tentang aksi kepahlawanan sang komandan pesawat tempur yang tewas dalam pertempuran 50 tahun yang lalu yang adegannya ada di awal tadi. Sulit untuk menemukan sosok seperti itu lagi. Namun setelah melihat Ender dengan segala kelebihannya, sang kolonel yakin bahwa Ender mampu untuk memimpin pasukannya mengalahkan dan menghancurkan para alien untuk selamanya. I have to ask you to come with me. Pelatihannya sendiri akan dilakukan di stasiun luar angkasa sehingga Ender dibawa menuju lantasan pesawat luar angkasa untuk berangkat ke sana. Ia disatukan bersama anak-anak muda terpilih yang lain yang karena Ender datang paling terakhir dan seolah dispesialkan membuat semua orang menatapnya dengan tatapan sedikit jengkel, tidak terkecuali satu anak bernama Bin yang sempat mengejek nama Ender yang dianggap aneh. Namun Ender dapat dengan mudah mengatasi masalah semacam ini dengan tetap menjulurkan tangannya dan mengajaknya bersalaman. Setibanya di zona tanpa gravitasi, muncullah Bapak Kolonel yang mengambang di udara, di mana Ender melihat beliau dengan ekspresi penuh senyuman seolah ada sesuatu yang lucu. Saat ditanya kenapa Ender tersenyum, Ender pun menjawab bahwa di zona nol gravitasi tidak ada namanya atas bawah, dan Kolonel mungkin masih berpikir dirinya berada di atas dan para murid duduk sejajar. Itulah hal yang lucu dan membuat Ender tersenyum. There's only one kid on this launch with any brains at all so far, and that's Ender Wiggin. Dan inilah stasiun luar angkasa terbesar yang pernah dibuat umat manusia. Ender dan para murid pun langsung masuk ruangan tempat tidur mereka. Di situ ada sosok pelatih bernama, kita panggil saja Pak Pelatih, yang galak dan tegas memberi pengarahan agar mereka selalu menjaga kedisiplinan, terutama saat buang air besar yang kadang kelupaan untuk dibanyur alias disiram dengan sempurna. Sir, yes, sir! Ender dan para kandidat pun masuk ke kelas untuk pengenalan, sekaligus diperlihatkan dengan rekaman video saat sang pahlawan alias komandan pesawat tempur mengorbankan dirinya sendiri agar para murid bisa terinspirasi dengan aksi heroik yang si komandan lakukan.
Tak banyak waktu untuk istirahat dan leha-leha, Ender dan para kandidat pun langsung masuk ke tahap latihan ketangkasan yang berlokasi di area khusus tanpa gravitasi, di mana Ender menjadi orang pertama yang masuk dan merasakan mengambang di udara bergerak bebas dengan leluasa. Penasaran dengan pistol yang ada di pinggangnya, Ender dan Bin pun mulai saling menembak satu sama lain yang ternyata pistol tersebut adalah pistol untuk latihan berisi laser yang dapat membekukan seragam yang mereka pakai, tapi tidak sampai melukai atau menyakiti tubuh mereka. Shoot me in the chest. Dari situ, Ender dan kawan-kawan pun menjalani pelatihan intens selama 3 bulan, di mana Ender dikucilkan oleh semua orang karena dianggap berbeda. Sebenarnya bukan berbeda dalam artian jelek sih, lebih kepada unggul daripada yang lain, karena punya otak jenius dan dianggap spesial oleh para pemimpinnya. But how? Many things to learn. Always. Suatu hari, kolonel menginformasikan tentang pemutusan komunikasi dengan orang di bumi alias keluarga mereka sendiri. Hal ini bertujuan agar para calon kandidat bisa fokus pada latihan dan tidak terganggu oleh cocot-cocot tidak penting yang berasal dari luar. Sir. Dan ya, dari sekian banyak murid, hanya Ender lah yang berani speak up tentang hak-hak yang murid miliki, yang meskipun Ender dianggap istimewa, sang kolonel tetap memperlakukannya sama seperti yang lain, sehingga permintaan Ender tentang hak komunikasi tetap ditolak dengan tegas. Setelah kolonel pergi meninggalkan ruangan, pelatih pun langsung nyerenteng memperingatkan Ender agar jangan pernah lagi mempertanyakan tentang aturan dan kebijakan, yang karena Ender terus saja menjawab omongan pelatih, Ender pun dihukum push up sebanyak 20 kali. Di situ, pelatih yang kesal pun langsung mengatakan tentang Ender yang terlalu sombong karena merasa dirinya paling pintar di sekolah, sekaligus mengatakan bahwa Ender tidak akan pernah jadi komandan dan pelatih tidak akan pernah menghormatinya. Yes, you will, Sergeant. Give me 20 more! Berkat keberanian Ender yang membela hak semua orang, para kandidat pun mulai simpati dan berpindah tempat duduk satu meja dengan Ender, terkecuali satu murid bernama Bernard, yang memang sejak awal kurang suka dengan Ender yang dianggap sok pintar. Saat jam istirahat, Ender mencoba sebuah game buatan sekolah yang bisa diakses oleh semua murid. Game itu bukan sembarang game yang difokuskan sebagai hiburan, melainkan sebuah permainan psikologi untuk menguji cara mengambil keputusan yang diam-diam diawasi oleh si kolonel dan ibu mayor. One is poison, one is not. Dalam game itu, Ender harus berhadapan dengan karakter monster yang menyuruhnya untuk memilih satu di antara 2 cawan agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Satu cawan berisikan racun mematikan. Alih-alih menebak salah satunya, Ender malah membunuh karakter tersebut dan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Never seen anyone do that. Perfect. He's perfect. Faktanya, game barusan adalah masih bagian dari ujian untuk Ender bisa naik level, alias langsung pindah ke kelas baru bersama para senior, di mana Ender bergabung bersama tim bernama Salamander dan berkenalan dengan Petra, yang merupakan satu-satunya personil wanita di tim ini. Dan inilah Bonzo, sang leader tim Salamander. Meskipun postur tubuhnya tidak lebih tinggi dari Ender, tapi karakternya sangat senioritas dan haus akan rasa hormat, di mana Ender sempat diperlakukan sedikit keras, tapi belum mengambil sikap tegas karena masih harus mengamati dulu situasinya. Karena sebentar lagi tim Salamander akan bertanding adu tembak dengan tim lain, Petra pun dengan tulus mengajak Ender untuk latihan berdua dan mulai mengajarinya cara menembak yang benar dan tepat sasaran. That's it. Selesai latihan, Bonzo langsung poporongos memarahi Petra yang melatih Ender tanpa seizinnya, sehingga Ender yang tak bisa terus seperti ini pun langsung mengajak Bonzo ke belakang untuk berbicara empat mata. Wigan! Hey! Di sini, Ender menunjukkan kepandaiannya dalam bernegosiasi. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya ingin belajar dan mendapatkan ilmu baru. Maka dari itu, jangan larang diriku berlatih. Ender sepaham betul bahwa Bonzo tidak ingin kehilangan rasa hormatnya di depan anak buah. Sehingga, jikalau Bonzo ingin segera menyingkirkan Ender dari tim ini, maka biarkanlah Ender berlatih. Dan Bonzo akan tetap mendapatkan rasa hormatnya. Better watch your back, Wigan. Keesokannya, Bonzo akhirnya membiarkan Ender ikut pertandingan, namun ia diposisikan sebagai cadangan yang hanya akan mengamati dari kejauhan. Go, Salamander! Go! 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 Pertandingan pun dimulai, tim Salamander saling tembak-tembakan dengan tim lain, sampai akhirnya Petra yang berada di posisi paling depan pun terkena hantaman keras setelah sebelumnya berhasil menembak satu lawan, sehingga Ender yang gemes ingin ikut main pun nekat masuk ke dalam arena tanpa seizin dari Bonzo. You okay? What are you doing here? Bonzo will kill you. Menggunakan strategi pura-pura mati, Petra mementalkan Ender menggunakan kaki menuju wilayah musuh, di mana Ender berhasil meraih satu pistol dan mulai menembaki satu persatu lawan dari arah belakang. Alhasil, setelah pertandingan selesai, pihak lawan pun respect menemui Bonzo untuk menyampaikan kekagumannya pada strateginya yang jenius dan menahan Ender belakangan. Padahal, kenyataannya Bonzo tidak ada kaitannya sama sekali dengan aksi Ender barusan. Waktunya istirahat, Ender tidak langsung bobo tapi kembali bermain game psikologi yang kemarin. Tapi kali ini, Ender mengalami pengalaman luar biasa saat dirinya seolah masuk ke dalam game tersebut, bertemu dengan kakak perempuannya yang seolah menunjukkan suatu tempat yang tidak jelas apa maksudnya.
Dan ya, itu tidak lebih dari hanya sekedar mimpi yang mungkin efek dari kecapean dan tekanan yang terus dialaminya selama berbulan-bulan ini. Melihat Ender kurang akur dengan Bonzo, Kolonel pun memindahkan Ender dari tim Salamander. Namun, tidak hanya dipindahkan saja, tapi juga menjadikannya sebagai seorang leader untuk memimpin sebuah tim bernama Dragon, di mana sang pelatih yang di awal galak dan tegas pun kini memberi hormat kepada Ender yang dianggap sebagai bakal calon pemimpin baru untuk semua pasukan armadanya. Dan ya, ternyata anggota tim Dragon adalah teman-teman di kelas sebelumnya seperti Bean dan Bernard, di mana Ender berhasil merubah cara pandang Bernard terhadapnya yang dulu kurang suka, kini menjadi patuh setelah Ender meyakinkan Bernard tentang keahliannya yang sangat dibutuhkan dalam tim ini. Am I wrong? No, sir. Tibalah hari pertandingan melawan tim Salamander yang digabung dengan tim senior lain. Ender mendapat 2 personil bantuan yaitu Petra dan Samsul. Menyadari pertandingan sudah dimulai dan mereka datang terlambat, Ender sudah bisa menebak jika tim lawan sudah dalam posisi menyerang, dan benar saja di samping sekitaran gerbang beberapa musuh sudah siap menyambut tim Dragon keluar, sehingga Ender menugaskan Petra dan Samsul untuk saling berpelukan, dan inilah yang terjadi. Selanjutnya, Ender menjadikan Bean sebagai tumbal untuk melihat seberapa banyak musuh dan di mana letak posisi mereka bersembunyi dengan cara mengikat Bean menggunakan tali agar bisa ditarik kembali. Setelah mengetahui jumlah musuh dan posisi mereka bersembunyi, kini Ender hanya perlu melakukan formasi out of the box yang belum pernah dilakukan oleh tim manapun, di mana formasi buatan Ender ini memfokuskan satu orang yang dilindungi oleh personil lain sebagai tamengnya, sehingga mereka bisa mencapai gerbang lawan sesuai aturan kemenangan yang sudah ditentukan. Setelah pertandingan selesai, Bonzo yang tak terima dengan kekalahannya pun mendatangi Ender di kamar mandi. Sadar bahwa dirinya akan dikeroyok, Ender pun menggunakan strategi yang sama yang ia pakai kepada Bom-Bom, yaitu memancing harga diri Bonzo untuk bertarung 1 lawan 1, di mana Ender juga diam-diam menyalakan air panas sehingga... Akibat insiden tak disengaja itu, Bonzo harus mendapat perawatan serius dan akan dikembalikan ke planet bumi, di mana Ender yang merasa bersalah pun sempat meminta untuk dipulangkan saja karena terlalu banyak kemudorotan yang merugikan banyak orang. Namun Kolonel tidak mengizinkannya dan memaksa Ender untuk tetap berada di sini. What are you gonna do? Singkat cerita, setelah dianggap lulus dan sudah layak terjun langsung ke lapangan, Ender dan tim pun dikirim ke sebuah planet yang berdekatan dengan planet alien Formic. Mereka melakukan perjalanan dengan jarak jutaan tahun cahaya dan tidur di dalam tabung kriogenik untuk melakukan lompatan dalam kecepatan cahaya. Disinilah Ender sekarang, sebuah pangkalan armada yang terletak di sebuah planet bekas tempat tinggal alien, di mana saat Ender melihat bangkai pesawat alien di luar jendela, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seseorang yang ternyata... Ya, inilah Komandan Major Rackham yang dianggap sudah mati sebagai pahlawan, di mana Ender langsung diajak Major untuk melihat kembali kelanjutan rekaman video yang sering ditayangkan, yang ternyata beliau berhasil selamat setelah melontarkan diri dari pesawat dan mendarat dengan selamat. Setelah kapal induk hancur, semua pesawat kecil pun tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Layaknya binatang semut yang memiliki ratu dan punya ribuan semut pekerja, alien ini juga punya sosok ratu yang mengendalikan semua pasukannya melalui kekuatan pikiran, atau lebih familiar disebut dengan kemampuan telepati, sehingga ketika Major berhasil menghancurkan sang ratu yang berada di dalam kapal induk, maka secara otomatis para alien penyerang pun mati dengan sendirinya. What she thinks they do. Without her, they can't think for themselves. Penasaran dengan tato di wajah Major, Ender pun menanyakannya. Tato tersebut ternyata adalah tato dari suku Maori sesuai ayah Major yang merupakan keturunan asli suku Maori, di mana tato itu adalah cara ia agar bisa tetap terhubung dengan masa lalunya. Selesai bincang-bincang, Major pun langsung mengajak Ender ke ruangan latihan simulasi, di mana di situ sudah ada Bean, Bernard, Petra, dan yang lainnya. Mereka akan melakukan simulasi perang melawan alien menggunakan sebuah program permainan super canggih berbentuk hologram yang sama persis seperti yang dimiliki oleh Tony Stark. Simulasi ini sendiri dibuat persis dengan kondisi di dunia nyata. Saking persisnya, mereka bahkan bisa melihat dengan jelas planet tempat para alien tinggal saat ini, yang ternyata para alien sedang membangun pasukan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak dan sedang menunggu perintah sang ratu untuk memulai penyerangan. Selanjutnya, Ender diperlihatkan dengan armada kapal yang akan ia pimpin. Ada sekitar belasan kapal induk dan ribuan pesawat kecil tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh, di mana Bean, Petra, dan yang lain akan bertugas mengendalikan pesawat-pesawat kecil sesuai perintah dari Ender sebagai komandannya.
Dari sekian banyak armada kapal, ada satu kapal yang menjadi aset paling penting, yaitu kapal penghancur seharga 70 miliar dolar, entah berapa triliun ya kalau dirupiahin. Berbeda dengan senjata yang pernah kita tahu, kapal penghancur ini menembakkan partikel cahaya yang dapat menyebar seperti reaksi berantai. Cukup satu kali tembakan, maka semua pasukan musuh akan langsung hancur. Hanya saja syaratnya musuh harus berkerumun atau berada dalam posisi berdekatan agar reaksi berantainya bekerja dengan sempurna. You will have to win this war one battle at a time. Simulasi pertama pun dimulai. Ender mulai memberikan perintah kepada semua bawahannya yang karena ini baru level 1 dan belum ada apa-apanya, mereka pun bisa menang dengan cukup mudah. Selama kurang lebih 5 bulan lamanya, Ender dan tim terus melakukan simulasi yang berbeda dengan level yang makin sulit, rumit, dan semakin tampak nyata, sehingga tak jarang ia salah dalam mengambil keputusan akibat tengah tekanan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ender pun dipanggil kolonel dan major untuk diberitahu tentang simulasi terakhir yang akan dilakukan besok, sekaligus akan menjadi penentu apakah Ender layak untuk diangkat menjadi laksamana dan berperang di dunia nyata. One more simulation, and I may have to go to war. Singkat cerita, hari simulasi terakhir pun tiba. Ender mulai memasuki tempatnya dengan dihadiri langsung oleh para pemimpin tertinggi armada internasional yang tanpa buang waktu lagi, Ender dan tim pun segera bergerak di posisi untuk memulai penyerangan. Dan ya, Ender menemukan hal menarik ketika musuh hanya diam saja seolah menunggu diserang duluan. Entah ini bagian dari permainan atau bukan, Ender langsung mengirim beberapa kapal kecil tanpa awak untuk memancing musuh berkerumun, sehingga Petra bisa langsung menembakkan senjata partikelnya dan... Fire now! Belum selesai sampai di sini, komputer mendeteksi adanya pergerakan dari planet tempat alien tinggal, di mana mereka mulai bergerak secara serentak, dan ini akan menjadi masalah besar untuk Ender dan kawan-kawan. Tidak panik, Ender mulai memerintahkan timnya untuk mengatur formasi seperti saat ia melawan Bonzo dan tim Salamandernya, di mana semua pesawat-pesawat kecil tanpa awak pun akan dijadikan sebagai tameng untuk melindungi kapal penghancur yang dikendalikan oleh Petra. What am I aiming for? The planet. If we destroy the planet, we destroy the Queen. Kapal penghancur pun mulai masuk menembus gumpalan musuh. Satu persatu pesawat tanpa awak pun mulai hancur yang membuat tameng pelindung semakin menipis. Terlebih lagi, ketika mereka memasuki atmosfer planetnya, tak ada lagi waktu untuk Ender bergerak lebih jauh kecuali membersihkan jalur tembak dengan cara memanjangkan formasi tameng bagian depannya. Ketika jalur tembak sudah bersih, Ender langsung memerintahkan Petra untuk menembak dan tiba-tiba... Tak lama, kolonel dan major pun turun menemui Ender dengan raut wajah serius dan mengucapkan kata terima kasih sebesar-besarnya. Sempat bingung terima kasih untuk apa. Ender benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa semua yang terjadi barusan bukanlah simulasi, melainkan perang asli. Dan ia sudah berhasil memenangkan peperangan ini. Ender dan tim pun diperlihatkan dengan gambar terakhir setelah senjata partikel ditembakkan. Satu planet hancur, semua spesies yang ada pun ikut mati, sehingga ini lebih tepat disebut dengan sebagai genosida alias pembunuhan massal yang tidak Ender kehendaki. Agar tidak mengamuk, Ender pun disuntik bius dan dikembalikan ke kamarnya, di mana ia kembali mengalami mimpi buruk tentang satu tempat asing dan memutuskan untuk keluar dari pangkalan, ditemani oleh Petra yang berlari menyusulnya. Tak ingin melibatkan Petra dalam urusannya, Ender pun berjalan sendirian memasuki bangkai pesawat alien yang ada di dekat pangkalan, yang setelah berada di dalam, Ender akhirnya menemukan tempat yang persis sama seperti dalam mimpinya dan memutuskan untuk masuk memeriksanya. Dan ya, ternyata masih ada satu alien yang masih hidup dengan seonggok telur yang menjadi satu-satunya keturunan ras alien yang masih tersisa. Dengan kemampuan telepatinya, si Ratu mencoba berkomunikasi dengan Ender melalui pikiran bahwa kedatangan pertama mereka ke planet bumi bukan untuk berperang, menjajah, ataupun menguasai, melainkan hanya ingin minta air yang menjadi sumber kehidupan ras alien ini. Ternyata air menjadi sumber kehidupan ras alien formik ini. Planet tempat tinggal mereka sudah kering akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Semua koloninya sekarat dan mencoba mencari planet yang ada airnya untuk meminta sedikit air demi menyelamatkan rakyat mereka. Namun pihak militer malah menyerang duluan, sehingga dengan terpaksa saat itu para alien bertahan dengan cara menyerang balik. Pada akhirnya, Ender semakin merasa bersalah karena menjadi orang paling bertanggung jawab atas pemusnahan yang sudah terjadi. Sehingga untuk menebusnya, Ender berjanji akan mencarikan planet baru untuk tempat tinggal Ratu dan telurnya, sehingga mereka bisa memulai kembali peradaban di tempat baru tersebut. I'll find a new home. I promise.
Setelah Ender diangkat menjadi Laksamana dan punya pesawat sendiri, ia pun mulai berkelana, mengelilingi alam semesta mencari rumah baru untuk sang ratu dan telurnya. Namun setelah 10 tahun berlalu, Ender belum juga menepati semua janji-janjinya dan hanya manis di awal saja tanpa ada realisasi yang jelas. Dan malah menambah penderitaan, kekecewaan, kesengsaraan bagi seluruh rakyat ras alien formik ini. Tamat, ending yang cukup mengkaruniakan.